bahwa kita hidup itu kalau diartikan di Indonesia itu sebuah semangka. Semangka itu kan warnanya hijau. Ya. Tapi kalau dibelah itu ternyata merah. Jadi pada intinya itu orang Indonesia itu rata-rata adalah religius, tapi juga dia seorang nasionalis. Jadi pada intinya siapa yang bisa menggabungkan antara religius dan nasionalis, itulah pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Transformasi TV. Kali ini dengan series yang berbeda, yaitu Pojok Transformasi. Di sini saya ditemani dengan Bapak pimpinan redaksi dari Transformasi TV itu sendiri, yaitu Bapak Srianto Ahmad. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak pimpinan redaksi, yaitu mengenai pilkada yang ada di daerah Kabupaten Magelang. Menurut Bapak, apakah pilkada yang ada di Magelang ini ada yang berbeda dengan daerah yang lain atau apakah sama? Ya, begini ya, setiap pemilu kada itu hampir sama lah. Hanya yang tingkat bedanya itu dari sisi partisipan. Yang kedua itu dari sisi konteks politik dan juga budaya. Ya, saya melihat di Kabupaten Magelang ini ada yang sedikit unik untuk sekarang ini. Ya, kalau kita lihat di Pilpres itu kan ada berapa koalisi ya? Ada 3 koalisi dari si Pak Ganjar Mahfud sama siapa ini Pak Ganjar Mahfud sama Pak Prabowo dan Gibran dan juga Pak Anies Mohaimin. Tetapi ketika masuk di pilkada di daerah-daerah ini tidak ada koalisi yang permanen. Ada Kimpres pun tapi terjadi tidak Kimpres tapi terjadi dengan partai-partai lain yang tadinya itu berseberangan. Iya. Ini juga unik. Berarti pada intinya kemarin ketika ada Pilpres itu atau pileg itu ternyata di pemilu kada karena sudah daftar semua ini. Iya. Ternyata tidak linear juga, tidak koalisi permanen, tidak garis lurus ya, dari atas itu ya. Sama. Lebih uniknya lagi ketika melihat pemilu kada di Kabupaten Magelang ini justru dari partai PDIP dengan partai Koalisi Indonesia Maju ini bersama melawan yaitu satu partai saja, yaitu PKB. Karena sekarang dengan undang-undang dengan putusan MK kemarin kan sekarang dengan batas minimum untuk pencalonan itu turun tidak 20% tapi bisa sesuai dengan konsensus politik dan jumlah penduduk rata-rata 7,5%. Nah dari situ ternyata dari putusan MK itu juga belum bisa mendorong partai-partai untuk mencalonkan pasangan-pasangan dari partainya masing-masing karena kelemahan tentang kader dan juga faktor hubungannya dengan dukungan politik dan logistik. Ini yang paling berat. Jadi intinya di Kabupaten Magelang ini belum mencerminkan dengan adanya putusan MK itu menjadi relevan dan akhirnya menjadi persaingan pemilu kada itu atau calon-calon pemimpin itu jadi banyak. Ternyata jadinya terjadi head to head itu tragis, satu partai melawan berapa partai. Koalisi partai itu ya. Terus bagaimana terkait dengan kondisi seperti itu, apakah itu menguntungkan atau membuat masyarakat semakin bingung dengan arah politik yang ada di daerah terpencil, misalnya kabupaten tertentu, bukan ranah nasional tapi hanya daerah tertentu seperti Kabupaten Magelang? Apakah masyarakat itu bisa melihat secara detail atau hanya mengikuti yang ada di daerah tersebut? Ya ini kan begini, ini kan saya paparkan uniknya Kabupaten Magelang ini satu kan yang 2 pasangan head to head itu
satu yaitu Bapak Sudaryanto dan Pak Agung Trijaya yang namanya Sate, yang satu Pak Greseng Pamudi dan Bapak Sahid dari Gerindra, dan Mas Greseng itu dari PDIP didukung oleh partai koalisinya. Nah, justru yang uniknya ini dari pihak PKB yang menyalonkan Pak Sudaryanto dan juga Pak Agung Trijaya ini didukung oleh mantan bupati sebelumnya, baik dari Pak Sideh maupun Pak Zainal Arifin. Kan unik, padahal Pak Sideh dan Pak Zainal Arifin ini kan dari PDIP. Iya. Nah, seharusnya kan para mantan petinggi PDIP ini seharusnya ke Pak Greseng Pamudi karena partai Greseng. Ternyata di pemilu kada itu beda karena kemungkinan ada konflik kepentingan. Nah, kalau terjadi seperti ini, berarti bisa disimpulkan bahwa pemilu kada ini adalah pertarungan antara pertarungan antara legislatif dengan eksekutif. Legislatif diwakili oleh Pak Greseng dan Mas Sahid, eksekutif itu diwakili oleh Pak Sudaryanto dan Pak Agung Trijaya. Karena apa? Latar belakangnya Pak Agung Trijaya adalah mantan birokrat. Mantan eksekutif. Pak Sudaryanto walaupun dia dewan dari DIY, tetapi karena didukung oleh eksekutif, mantan dari Pak Bupati yang sebelumnya atau mantannya, otomatis dia kan mempunyai apa ya, katakanlah orang-orang yang memang backgroundnya anak buahnya yang dulu dia jadi anak buahnya mantan birokrat. Nah, maka ini bisa posisi KPM bisa terbelah. Posisi yang PKB ini ada garis NU karena PKB kan dengan nota khususnya dengan garis hijaunya, dan juga dari ini nasionalisme. Nah, makanya kalau nanti Mas Greseng dan Mas Sahid itu mau memenangkan peperangan ini atau dalam pilkada ini, dia harus menggandeng dari kaum religius, Nahdien maupun dari Muhammadiyah. Demikian juga kalau dari PKB untuk menang dari sepuhnya dia harus mengambil dari kaum nasionalis, baik dari nasionalis dari pendukungnya partai-partai yang nasionalis, tapi ini adalah yang diambil adalah pendukungnya, partisipannya, bukan partainya. Kalau partainya sudah ikut sana. Ya, jadi memang di Kabupaten Magelang itu unik ini ya untuk pemilu tahun ini ya. Karena dari sisi calon yang satunya itu memiliki hubungan partai dengan pemimpin sebelumnya, tetapi malah pemimpin sebelumnya itu mendukung yang berseberangan gitu ya Pak. Ya. Jadi artinya crossland lah itu. Crossland ya. Tapi ini uniknya pemilu itu seperti itu, karena pemilu itu identik dengan konflik kepentingan dan kepercayaan. Ya mungkin di satu sisi dari pihak teman-teman, demikian juga kan kemarin dari PDIP itu juga banyak yang berseberang ke Pak Prabowo, termasuk Pak Warsyarat, Bambang Sujatmiko juga berseberangan ke sana. Nah, ini politik ini memang ibaratnya pilihan hati nurani masing-masing. Jadi maka rakyat itu nanti pilihan hati nurani masing-masing itu ke siapa? Karena kalau pilkada oleh calon pemimpin daerah ini berdasarkan dari sisi karismatik dan figur. Tapi yang paling pokok kalau sekarang tidak hanya karismatik dan figur, tetapi bagaimana kekuatan politik, jejaring politik dan juga logistik. Jejaring politik kuat, tapi kalau logistiknya nggak kuat juga lemah. Nah sekarang dari keduanya ini mana yang jejaring politiknya kuat untuk merangkul semua pihak, dan bagaimana kekuatan mobilisasi logistiknya yang paling kuat. Nah makanya yang paling pokok itu kedua belah pihak itu harus bisa merangkul semua pihak dari sisi jejaring politik dan juga bagaimana mobilisasi logistik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya, betul sekali. Terus bagaimana ini terkait dengan masyarakat melihat kondisi yang seperti ini? Karena sebelumnya kan Gerindra itu merupakan partai yang menjadi lawan dari PDI dari pemilihan eksekutifnya, tapi di sini PDI juga menggandeng Gerindra gitu, dan yang sebelumnya menjadi lawan politiknya gitu.
masyarakat kan mungkin bingung dengan keadaan umum apa yang seperti ini. Jadi ya kalau kita lihat nanti ini di Kabupaten Magelang ini tinggal siapa pilih siapa. Nah ini siapa pilih siapa ini kan masyarakat. Pilih siapa akan menentukan siapa yang cocok figur yang nanti untuk memilih pemimpin di Kabupaten Magelang. Otomatis semua pihak masyarakat partisipan itu ada semacam basis ya. Di sini ada basis mahasiswa, ada juga basis Nahdien, basis Muhammadiyah, juga ada basis faktor orang-orang budaya, faktor petani, banyak sekali basis. Bagaimana semua itu mau merangkul, tapi ada kata kunci bahwa kita hidup itu kalau diartikan di Indonesia itu sebuah semangka. Semangka itu kan warnanya hijau, tapi kalau dibelah itu ternyata merah. Jadi pada intinya itu orang Indonesia itu rata-rata adalah religius, tapi juga dia seorang nasionalis. Jadi pada intinya siapa yang bisa menggabungkan antara religius dan nasionalis, itulah pemenangnya. Berarti intinya suatu pemimpin yang mampu menggandeng masyarakatnya secara umum, secara luas gitu ya. Jadi begini, dari series kali ini saya dari Transformasi TV pamit undur diri dan terima kasih buat Bapak pimpinan redaksi Transformasi TV yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit tentang pemilu pilkada ini. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih.